narkoba, judi, minum-minuman keras. Artinya yang meracuni hidup, diri dan keluarga kita dan masyarakat. Nah, dasar kita penyebab orang pencandu narkoba, judi, generasi kita itu adakala disebabkan oleh beberapa hal. Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Maidah ayat 90. Itu dasar begini Bapak, tentang narkoba, minum-minum keras, judi dan perbuatan terkutuk lainnya itulah. Yang pertama kita bahas yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 168 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang ayuhan nas ini bukan orang-orang beriman Pak, tapi adalah kalimat nida untuk seluruh manusia. Hai sekalian manusia, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Tu mimma fil ardi, makanlah olehmu apa yang ada di bumi ini. Halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu hampiri ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Itu ayat yang pertama. Ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang ayat ini bercerita tentang orang yang beriman, kalimat nida kepada orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya innama itu kalimat taukid, innamal khamru, bahwa sesungguhnya khamar, minuman keras, wal maisir, dan judi, wal azlam, dan menyembah patung atau mempersembahkan sesuatu kepada berhala. Kemudian wal ansab wal azlam minasyaitan min amal syaitan min amal syaitan. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Wajtanibuhu, dan jauhilah. Untuk apa? La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Itu Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan halal lagi baik, kemudian larangan tentang khamar dan judi, dan memakan makanan yang haram. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, berbicara wujud narkoba itu adalah berupa, artinya makanan atau bentuk obat-obatan yang terlarang baik secara alami atau sintesis yang dapat membuat meracuni tubuh manusia. Nah, orang-orang yang biasanya narkoba itu anaknya, generasinya biasanya adalah penyebabnya yaitu kamah, tentu ke bawah mailihnya. Istilahnya pincuran itu mailih ke bawah, jatuh ke bawah. Jadi artinya apa? Yang pertama kali orang tua yang akan melahirkan anaknya,
kullu mauludin yuladu alal fitra fa abwahu au yumajusani au yunasironihi. Tiap-tiap bayi yang baru lahir itu adalah suci dan bersih. Menasranikan dan memajusikan adalah orang tuanya. Lupa. Kenapa? Kadang-kadang ibu-ibu amboko sedang hamil 9 bulan. Yang harusnya bacaan Al-Quran, tetapi kadang-kadang di teknologi kini lah canggih. Nyuiduan apa kau nyuiduan musik-musik. Tak kalau musik mengaji lah Pak. Tetapi mabuk lagi, musiknya kadang-kadang musik yang mengandung sesuatu yang memancing sesuatu yang mengarah kepada negatif. Akhirnya anak kau kadang bukan dinasihati, bukan diazankan dan bukan diikomatkan. Tetapi anak itu adalah tidak dinasihati. Kalau orang yang beriman harusnya diazankan dan ikomatkan. Kemudian kok kadang inyo nasihati anakku, ko upiak rambala paku nak terang jalan kapara, ko upiak elok lalaku nak sayang orang kawan. Kemudian yang dimakan seorang istri dan keluarga itu adalah yang diberikan suaminya. Kadang-kadang suaminya kok lamanya bu, mama makan narkoba. Jadi Allah meracuni diri anak mulai sejak rahim. Sehingga anak itu pertumbuhannya kadang-kadang akibatnya akan menyebabkan terhambat. Karena yang dimakan itu adalah yang dihisap itu narkoba. Narkoba itu adalah menghancurkan generasi. Elok mana orang tuanya, istrinya, Bapak, kalau binantunya, kalau lingkungannya, magih makan dengan cara narkoba, magih makan dengan cara narkoba, jual beli narkoba dan segala macamnya. Maka dalam makanan itu apabila dimakan, maka mengalirlah darah buruk. Tetapi kalau di dalam tubuh anak itu, dari rahim dibacon ayat Quran, surat Yusuf atau surat yang mengandung surat yang mengandung untuk dapat menghidupkan berjalannya ayat-ayat Al-Quran yang menerangi, yang membuat kesejukan seorang istri ketika mengandung seorang anak dari sang bapak tersebut, dinuansakan dengan Al-Quran. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 17 itu jelas bagi kita, kalau ingin cahaya Allah, cahaya Muhammad, maka pancarkan dari diri kita yang memberi itu cahaya Allah, cahaya Muhammad, perilaku Allah, perilaku perintah Allah, perilaku perintah Muhammad. Masalum kamasalil lazi istauqada nara walamma ada asma haula zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka kala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahaya tersebut. Jadi kalau ingin anak awak percaya, baca ayat Quran. Kalau ingin binantu awak, anaknya, cucu awak percaya, sering didekatkan dalam ketika hamil binantu awak atau anak awak dengan bacaan Al-Quran atau selawat Nabi. Maka apabila dialiri cahaya Allah, cahaya Muhammad, maka merasuk psikologinya kepada anak tersebut. Tetapi kalau apaknya dari sabu-sabu, indak namu mencari jalan keluar, caranya cara haram, maka anak itu dapat pula perilaku yang haram nanti. Perilakunya, perangainya mengalir darah itu di dalam tubuhnya. Dan mengalir psikologi kejiwaannya. Lebih kuat darah yang apa yang ia makan, perbuatan haram itu. Kenapa? Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran tersebut, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu, agar makanlah, minumlah apa yang ada di bumi. Dan jangan kamu, yang halal lagi baik. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, bahwa sesungguhnya setan itu musuhnya nyata. Jadi apa yang kita makan kalau sudah yang haram, itu berarti pengaruh setan ada di dalam itu. Nanawa agih itu jadi perangai setan puluh nanti Bapak. Iya nak Bapak. Sehingga anak yang dihidupkan dengan musik memabuk-mabukkan, kemudian latar belakangnya diberi makanan yang tidak baik, maka anak itu
alunnya kadang alun sekolah le mabuk laki dulu bajak di Jawi sampai umur anak balaki di luar nikah. Nah, inilah yang terjadi. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau pertamanya sudah buruk, akan melahirkan yang buruk. Maka kalau anak-anak orang tuanya telah salah jalan, maka anak-anaknya akan lebih salah pada itu. Orang tuanya kencing berdiri, anaknya akan kencing lari, Bu Pak. Itu dia. Oleh karena itu, kenapa anak-anak itu kadang-kadang penyebabnya hobi narkoba? Karena anak-anak itu kurang perhatian dari orang tua. Anak-anak yang lahir itu broken home. Yang ujung-ujungnya penyebab narkoba itu akan menyebabkan anak tersebut kemudian terhidrasi. Hidrasi itu namanya dia akan terhambat masa pertumbuhannya akibatnya. Kemudian dia akan mudah sesak napas. Kesehatannya akan semakin lama semakin menurun. Kemudian yang kedua akan menyebabkan narkoba itu akan menyebabkan diri dan lingkungannya yang terimbas olehnya menjadi halunisasi. Jadi anak-anakku yang Allah terlibat memakan narkoba baik sabu Pak, nanti akan menyebabkan otaknya berputar atau kadang-kadang murah merah, matanya merah, telinga merah, hidung merah. Digaduh kawan nak membunuh. Kalau tidak dapat narkoba tu Bu Pak, tidak bisa memakan narkoba tu lah. Dirinya nanti. Sebab tu narkoba tu akan menyebabkan diri dia akan berhalunisasi, ya, akan menyebabkan anak itu menghayal yang tidak-tidak. Jadi akibatnya apa? Tidak ada yang makan seluruh yang ia makan itu yang masuk ke dalam dirinya itu kan narkoba itu terasa surga baginya. Kalau tidak ada merasa neraka. Kalau ada merasa surga. Yo tangannya gigit hingga tulangnya tinggal hanya cucuy. Dosa narkoba itu berupa obat terlarang seperti sabu. Tidak ada nakanya cucuy darahnya cucuy darah mani aja sehingga tinggal tulang. Akhirnya ketika itu menyebabkan juga cepat kematian, mendekati akan kematian. Jadi akibatnya itu anak tersebut akan capek menekik kematian kalau penyakit dijapui. Mata tak belalang, lidah tak julang, cilik tak kakang, punya tak kakang. Kemudiannya mengecek-ngecek surang saja. Tu lah. Ciri-ciri orang narkoba itu Bapak matanya merah, murahnya merahnya. Tidak orang sakit mata, sudah Pak. Orang sakit mata ayahnya narkoba, ada bukan itu. Jadi sakit merah tiap taruh islah. Badannya tidak mau naik. Itu ciri-ciri narkoba tu Bapak. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Penyebab narkoba itu menyebabkan orang itu sering hilang ingatan. Pamonya ibu-ibu mengecek kayaknya, pikirannya melayang-layang, mata saya mencalang menjadi orang kesurupan. Kamang tadi cak. Apa cema deh cak? Lambe loadingnya. Jadi orang-orang yang terkena itu akan menyebabkan seperti itu. Jadi tiba perangai setan termasuk alun kesurupan hanyalah kesurupan. Itu ciri-ciri orang narkoba. Kemudian judi itu sangat dilarang dalam agama. Itu yang dilarang oleh agama yang ditujukan muhatab-muhataban kepada orang yang beriman. Karena orang beriman kan namanya beriman tapi hatinya tidak aman. Karena itu ujian dalam kehidupan. Jadi kalau ada saudara awak, binantu awak, anak bujang awak, kamu stres nampak Pak, dekati mereka, nasihati mereka. Yang biasanya pamu mana-mana panjang, nasihati mereka. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Beko kalau mana-mana panjang, nyucibo beko bajudi, minum narkoba. Biasanya orang yang makan narkoba itu buntutnya pada judi, mencuri dan segala macam. Itu adalah akibatnya dari demikian. Jadi judi itu Bapak menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Kalau menang, alhamdulillah sekali lagi besoknya, ya capek kayo dia judi. Nyulang balik. Tiba gilang kalahnya, ala tajua cik rumah. Ni penasaran awak mah. Sekali lagi kok awak jual rumah awak tentung
balik rumah kau tak balik, uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, isteri 4x4. Dijual sado sampai ke tanah-tanahnya. Ada di kampung bawa Pak, gara-gara apa judi ko, kalanya bikin penasaran, minangnya bikin ketagihan. Kalanya bikin penasaran, rasa-rasa kemenang saya dicari, piti dijual sadonya. Sampai berang-berang baca kak, baca rai sama suami. Itu akibat fatal dari hal yang demikian Pak, yang sangat ditakuti. Kemudian menangnya, kalau menangnya nak pueh dah. Ibarat nafsu. Nafsu itu ibarat meminum air lautan, semakin minum semakin haus. Jadi artinya apa? Narkoba dan judi, minum-minuman keras itu dapat merusak dan meracuni kehidupan. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ingat, kalau ingin diri dan keluarga kita ingin selamat, maka berikan makanan yang halal lagi baik. Untuk apa? Supaya mengalir dalam diri kita, keturunan kita, anak yang baik. Kalau ada anak awak dibawa ke masjid, dibawa kepada yang baik, contohnya di masjid ko Bu Pak, ibu-ibu bapak di masjid ko ya sana tanang. Tanang lah Bu Ibu? Tanang lah Pak. Jadi kalau di masjid ko pikiran kusui, tak bisa lalu baputa ke kanan, buta ke kiri, tak bayang orang menagih hutang atau segala macam pikiran berjalan, larianlah ke masjid. Kalau dengan masjid ko Bu Pak, bah dia tenang hati, dia sajuk awak menyanda, duduk mengunjur, mata kabur, lalu sanang lalu tidur, dalam hal keadaan demikian, kenapa kita senang? Karena yang dicari baik-baik, yang didengar baik-baik, yang dibaca baik-baik, sehingganya dia kasih ruang awak yang baik-baik tu. Ustaz ceramah awak lama sanda menyanda mata tekan tua. Kecil Ustaz awak paham saya kira awak tak tidur. Itu adalah beda lingkungan yang baik dan buruk. Kalau anak kita berimbas dengan pengaruh narkoba, dengan judi, maka malapetaka akan menjadi tawuran akan banyak. Nah, inilah akibatnya. Oleh karena itu, kalau ingin generasi kita live generasi yang hidup, supaya lost generation jangan jadi generasi yang lenyap, maka berikan makanan yang halal lagi baik kepada anak kita, dan didik anak kita dengan baik dan benar, arahkan mereka dengan agama menjadi hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu diisi otaknya, dengan keterampilan kita isi tangannya, sehingga akidahnya sangat kuat. Itulah kira-kira Bu Pak, mudah-mudahan dari gambaran narkoba, akibat judi, akibat minuman keras ini dapat memotivasi anak kita supaya terjauh dari hal yang demikian, dari perintah Allah yang larang, maka kita jauhi supaya kita termasuk orang yang beruntung seperti yang dikatakan oleh surat Al-Maidah ayat 90 tadi. Itu saja kajian ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah hamba dah mula menyampaikan, hamba mohon maaf. Dimaafkan ibu-ibu hamba di sudut yang ditapi yang Tuhan dah bergigil. Terima kasih banyak. Dimaafkan apa hamba. Terima kasih banyak burung murai, burung cendrawasih. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan Semoga